Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah, satu-satunya zat yang pantas untuk kita taati. Dialah yang telah menciptakan kita, dan Dia pula yang telah menyiapkan semua rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini hanya atas izin, rahmat dan karunia Dialah malam ini kita bisa beribadah, kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari malaikat-malaikat Allah. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, utusan Allah yang sah, yang resmi, yang telah menyampaikan syariat Islam, dan Dia telah sempurna dalam menyampaikan syariat itu. Tidak ada lagi yang tersisa, semuanya sudah sempurna. Tinggal kita yang harus berupaya pula untuk sesempurna mungkin melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk istiqamah berada di atas jalan Rasulnya, di atas sunnah Nabinya sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian As-Siratun Nabawiyah, sirah nabawi, sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan mempelajari sirah ini membuat azam kita semakin kuat, membuat tekad dan semangat kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam hari ini kita akan coba lihat dulu, sebelum kita masuk kepada sejarah beliau, bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi itu hadir. Bagaimana keadaan masyarakat Mekkah atau Arab secara umum sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum dia lahir.
Karena penting bagi kita untuk mengenali ini agar nampak betul nanti bahwa sesungguhnya kehadiran Nabi itu sesungguhnya dibutuhkan. Masyarakatlah yang membutuhkan kehadiran Nabi itu. Kalau seandainya kita berada di dalam ruang gelap, apa yang kita butuhkan? Cahaya. Maka orang-orang yang berada di dalam ruang gelap yang paling dibutuhkannya adalah cahaya. Dan masyarakat Arab sebelum datangnya Nabi atau sebelum diangkat menjadi Rasul itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah dari berbagai sisi. Jahil itu walaupun artinya adalah bodoh, bukan berarti mereka tidak punya ilmu. Ada mereka punya ilmu, kekuatan hafalan mereka luar biasa. Itu orang-orang pada masa jahiliyah dulu hafalannya sangat kuat sekali. Kalau mendengar sesuatu sulit dia untuk melupakannya. Maka sering mereka ketika sudah mendapatkan cahaya itu, kalau masuk pasar mereka menutup telinganya. Abu Bakar As-Siddiq kalau lewat pasar itu ditutup telinganya. Kenapa demikian? Karena di pasar itu banyak musik-musik, banyak nyanyian. Yang kalau dia tidak tutup telinganya, payah lupa. Terkanang tauhid dan itu mengganggu bagi iman mereka. Oleh karena itu memang tidak ada sebenarnya alasan untuk menghalalkan. Karena orang-orang dahulu saja menutup telinganya kalau lewat di perkumpulan yang di situ ada nyanyi-nyanyian, ada musik-musik. Oleh karena itu jahil di situ fokusnya pada satu hal. Mereka tidak mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka terhadap Allah. Maka mereka disebut dengan jahil. Jadi kebodohannya itu ada di situ. Mereka tidak mengetahui apa hak dan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenali siapa Rabb-nya mereka. Tak kenal mereka siapa yang harus disembah, siapa yang harus ditaati. Karena semuanya sudah berubah. Walaupun kota Mekah itu sebuah kota yang bisa disebut sebagai multaqal hadarat. Bahkan pada masanya di awal dulu itu adalah pusat peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail lah yang pertama tinggal di kota Mekah itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa ketika itu. Dapatlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar hijrah memindahkan anaknya yang bernama Ismail itu tinggal di kota Makkah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu perintah dari Allah. Saya tempatkan anak saya, keturunan saya, dan maksud itu adalah Ismail dengan Hajar ibunya. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah. Maka Mekah itu pada asalnya berada pada lembah. Lembah itu yang sedikit agak ke bawah. Ghairi dzi zar'in, di mana lembah itu tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada ciri-ciri kehidupan. Disitulah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Hajar dengan Ismail. Maka yang pertama sekali tinggal di kota Mekah, namanya waktu itu bukan Mekah, Bakkah, di Bakkah Mubarakah, tempat yang diberkahi. Yang pertama yang tinggal di situ adalah Ismail dengan ibunya yang bernama Hajar. Ibrahim pun pergi dia. Itulah kisah yang saya kira sudah sangat masyhur sekali, sudah kita ketahui. Nanti habis bekalnya, lalu Hajar mondar-mandir Safa Marwah untuk mencari. Naik ke Safa ada enggak orang yang lewat. Naik ke Marwah ada pula enggak orang yang lewat. Belum habis
upaya untuk mencari, balik lagi ke sofa, siapa tahu ada lagi orang-orang yang lewat yang bisa untuk memberikan bekal yang mereka butuhkan karena sudah kehabisan air. Itulah sejarahnya mondar-mandir Safa Marwah sampai tujuh kali yang pada akhirnya diabadikan menjadi rukun dalam haji atau dalam umrah. Itu yang disebut dengan sa'i. Pada akhirnya ternyata Hajar yang mondar-mandir, tapi air keluar dari telapak kakinya Ismail. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan hentakan dari kakinya Nabi Ismail. Ketika itu belum jadi nabi, dia masih bayi kecil. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah hentakan dari malaikat. Kemudian itu yang memancarkan air. Ketika air itu keluar dari mata airnya, itu yang disebut dengan Zam-Zam, dikumpulkan, dan ternyata air itu tidak pernah berhenti sampai hari ini, dan mungkin saja sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti. Pernah dulu dicoba untuk dihentikan, kan dulu ada itu ingin merebut Makkah itu, ingin merebut Ka'bah itu, bahkan ada yang dari Syiah, dari apa itu, Karamitah, itu dia curi itu, Hajar Aswad itu pernah dia curi. Pernah juga ditutup air Zam-Zam itu dengan tanah supaya tidak lagi keluar airnya. Tapi ternyata ketika pemerintahan berubah, direbut kembali di tangan khalifah-khalifah yang benar, pada akhirnya kemudian air Zam-Zam itu persis kayak seperti semula, tidak ada berubah, walaupun ada upaya untuk menutupinya. Nah, itulah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan mereka, karena air memang adalah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Kalau air yang tidak ada, tidak bisa kita hidup. Karena Quran yang bilang seperti itu. Ketika air ada, maka baru mereka mendapatkan kehidupan. Tidak lama setelah itu lewat kabilah Jurhum. Ada kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman. Mereka lewat satu kafilah, satu rombongan, mendekat ke tempat di mana di situ ada air. Pada akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di situ. Apa kata Hajar? Silahkan kalian tinggal di sini, tapi jangan coba-coba kuasai air. Air mesti milik kami. Disepakatilah itu untuk kemudian kabilah Jurhum tinggal di situ, dan mereka hidup memulai kehidupan di kota Mekah. Disitulah pada akhirnya mereka berkembang, dan Nabi Ismail pun bergaul dengan mereka. Bahkan bahasa Arab pun diambil oleh Nabi Ismail dari mereka. Maka Arab keturunan yang dari Ismail itu disebut sebagai Al-Arab Al-Musta'arab. Arab yang memang diarabkan, karena ada Al-Arab Al-Aribah. Arab yang Al-Arib itu Al-Qahtaniyah yang ada di Yaman, yang asalnya. Kalau yang ini Musta'arab, yang diarabkan, dia belajar di situ, dan pada akhirnya memang menjadi bahasa Jazirah Arabia, bahasa Makkah sampai hari ini. Kemudian Ismail menikah dan terjadilah kisah-kisah sampai pada akhirnya ketika sudah begitu lama, sudah berapa generasi itu dari Ismail sampai kepada generasi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Ismail itu kakeknya yang ke-20, berarti sudah 20 keturunan. Apa yang ada pada keyakinan-keyakinan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada masa Nabi Muhammad SAW itu sudah semakin hilang. Oleh karena itu diberikan gambaran dalam buku-buku sejarah. Kalau yang agak panjang memang buku sejarah itu selalu berbicara tentang keadaan Makkah sebelum Nabi lahir atau sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Selalu dikaji. Kecuali kalau dalam buku-buku sirah yang singkat-singkat, yang pendek-pendek, kadang mengabaikan hal-hal yang seperti itu.
karena memang itu dibahas secara ringkas. Saya dapatkan buku sirah yang cukup bagus, ini 2 jilid, ini jilid pertama, As-Siratun Nabawiyah, tentang sirah Nabi, ini jilid yang pertamanya. Dari buku ini akan saya ambil insyaallah materi kita pada malam hari ini, bagaimana keadaan Mekah, belum bicara tentang beberapa keadaan agamanya, keadaan politiknya, keadaan ekonominya, sosial, akhlak masyarakat Arab. Tentu saja tidak akan cukup waktu bagi kita untuk menyampaikan semuanya, tapi saya hanya sekedar ingin menggambarkan bagaimana keadaan Mekah sebelum Nabi itu dilahirkan. Setidaknya nanti kita pahami dari 2 hal, dari sisi agama dan sosial kemasyarakatan yang ada pada masyarakat jahiliyah. Kalau dari sisi agama mau dikatakan seperti itu, masyarakat Arab ketika Nabi lahir atau sebelum Nabi dilahirkan itu adalah masyarakat yang memang sudah banyak terjadi padanya penyimpangan agama. Apa yang dulu diajarkan pada masa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sisanya sangat sedikit. Yang ada adalah didominasi oleh penyimpangan dari sisi agama. Karena mereka tidak lagi semata-mata menyembah Allah, tetapi justru yang mereka sembah adalah patung-patung, dan masing-masing wilayah nanti punya patung-patungnya sendiri. Jadi punya patung andalannya. Kalau dulu pada masa Nabi Nuh itu kan dikenal ada lima nama untuk patung-patung mereka. Ternyata yang 5 nama itu masing-masing menjadi patung andalan pada wilayah-wilayah atau kabilah-kabilah tertentu. Seperti di sini dikatakan umpamanya kabilah Huzail ibn Mudrikah itu ada patung Suwa. Untuk Bani Kalbi itu Wad. Kan ada Suwa, ada Wad, ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr. 5 patung ini pada masa Nabi Nuh, inilah dulu tugas Nabi Nuh untuk merubahnya, karena mereka sudah menyembah patung-patung yang berasal dari nama orang-orang yang soleh. Jadi patung-patung itu berasal dari nama orang-orang yang soleh. Ketika mereka meninggal, dibisikkan oleh syaitan agar supaya semangat ibadah kalian tetap terjaga, buatkanlah patung-patungnya itu. Nah, dibuatlah patung-patung orang-orang soleh itu. Ketika nengok mereka datang semangat ibadah. Generasi pertama itu belum terpengaruh karena masih paham. Generasi kedua sudah mulai sedikit agak menyimpang. Generasi yang ketiga dia mengira bahwa patung itulah yang harus disembah. Itulah kesyirikan pertama yang terjadi pada masa Nabi Nuh yang belum ada pada masa nabi-nabi yang Nabi Adam. Pada masa Nabi Adam belum ada. 10 abad menjelang datang masa Nabi Nuh itu belum ada kesyirikan. Ada kemaksiatan tapi bukan kesyirikan. Karena tidak semua maksiat dalam bentuk syirik. Maka kalau kita temukan nanti dalam buku-buku bahwa nabi yang pertama adalah Nabi Nuh, jangan kaget. Karena yang kita tahu nabi pertama adalah Nabi Adam. Tapi kita temukan nanti nabi dan rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Itu maksudnya adalah nabi yang pertama sekali memberantas kesyirikan dalam bentuk penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh. Pada masa Nabi Adam itu belum ada kesyirikan seperti itu. Fitrah mereka masih bersih, yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa jahiliyah, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dilahirkan, 5 patung tadi itu masing-masing menjadi pegangan bagi kabilah-kabilah tertentu. Ada di Arab namanya kabilah Himyar. Itu patungnya namanya adalah Nasr. Orang-orang Quraisy dia menyembah 2 patung selain yang biasa disebut Lata Uzza. Itu ada namanya Isaf, ada namanya Na'ilah. Isaf, Na'ilah. Jadi kalau bisa kalau ada kawan Isaf nama, kalau bisa jadi itu nama. Kalau perlu ganti. Karena itu adalah nama
patung yang disembah dulu oleh orang-orang Quraisy atau Nailah. Jadi dua. Di sini dikatakan wa Quraisyun, mereka Khuza'ah wa Quraisy ta'budani Isafan wa Nailah. Dua. Pertama Isaf, yang kedua Nailah. Ada Manat, wa kanat Manat ala sahili bahar. Orang-orang yang tinggal di bagian pinggir laut, dekat-dekat pantai, Yanbu yang dekat di sana itu, atau yang mengarah ke bahar laut, itu mereka punya Tuhan pula, punya patung pula, namanya Manat. Ada namanya Manat. Dan begitulah seterusnya. Ada Lata akan Manat, Lata, Uzza, itu kan tiga yang disebut dalam Al-Quran. Itu fi Thaqif, Bani Thaqifah, itu ada di wilayah Taif. Itu yang besar-besar. Dan mereka punya patung yang kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya. Maka dikatakan dalam catatan sejarah juga, di dalam Ka'bah sendiri atau di dalam Masjidil Haram sendiri itu ada patung sekitar 360. Coba bayangkan 360. Maka disitulah mereka disebut sebagai jahiliyah itu, karena mereka tidak kenal dengan Rabb-nya. Jahil dia dengan siapa yang menciptakan. Jahil dia dengan hak-hak dan kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sini dikatakan ada kesaksian dari namanya An Abi Raja Al-Otaridi. Qala, dia berkata, jadi sebelum dia masuk Islam dia berkata, kunna na'budul hajar. Dulu kami biasa menyembah batu. Jadi kalau nampak batu dia disembahnya. Fa iza wajadna hajaran, kalau seandainya kami mendapatkan satu batu, maka kami akan menyembahnya. Tapi kalau kami temukan batu yang lebih besar, kami tinggalkan yang kecilnya, kami sembah pula yang besar. Jadi itu ganti-ganti Tuhan. Nah, bahkan dia mengatakan, seandainya kami tidak mendapatkan batu, tiba tadi nak menyembah, tak ada batu. Apa dia buat ada? Jama'na juswatan min turab. Kami kumpulkan tanah-tanah itu, tanah dikumpul-kumpulkan, dibuat-buat. Tsumma ji'na bisyat. Lalu kami datangkan kambing yang bisa diperah susunya. Lah sudah dibuat tanah, bumbu-bumbu ada macam itu, kami datangkan kambing, lalu kami perah susunya. Fahalaknahu alaih, maka kami perah susunya atas nama patung tadi itu. Tsumma tufna bihi, lalu kami tawaf dengannya. Jadi kalau tiba taginya nak menyembah, hanya tidak tahu apa ke disembah. Maka Nabi itu datang untuk menunjukkan siapa yang pantas disembah. Dan ternyata memang fitrah manusia, semua manusia, fitrahnya adalah selalu ada yang diagungkan. Pasti. Siapa aja orangnya, ingin dia punya, memiliki sesuatu yang dia sembah dan dia agungkan, dia mulia-muliakan. Coba tengok sejarah umat masa dahulu. Dikarenakan oleh akal mereka yang menentukan siapa yang diagungkan itu, dan biasanya yang diagungkan itu yang punya kelebihan. Maka ada di antara mereka yang menyembah matahari. Apa sebab dia matahari yang disembah? Karena matahari terbit di pagi dan memberikan kehidupan bagi mereka setiap hari. Bagi mereka, oh inilah yang pantas untuk disembah. Ada pula yang menyembah bulan dengan keindahan-keindahannya. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah api. Itu sejarah umat-umat terdahulu. Dan itu menggambarkan memang bahwa fitrah mereka selalu mencari-cari siapa yang untuk disembah. Cuma karena tidak ada wahyu, sehingga yang menentukan adalah akal.
Karena akal mereka berbeda-beda pula dalam menentukannya, maka berbeda-beda pula yang mereka sembah. Maka cerita Nabi Ibrahim kan seperti itu. Nampak sama dia bulan, nah pura-pura inilah Tuhan saya. Ibrahim sebenarnya tidak sedang menyembah bulan itu. Dia hanya ingin mematahkan argumentasi orang-orang yang menyembah bulan pada masa itu. Bukan Nabi Ibrahim yang menyembah bulan. Nampak sama dia, kalau sudah datang siang bulan hilang. Oh, tidak mungkin yang hilang-hilang timbul saya sembah. Nampak pula matahari, oh ini Tuhan saya, ini yang besar, lebih besar pula daripada bulan. Ternyata dia bisa juga hilang, bisa juga hilang-hilang timbul. Berarti bukan itu Tuhan saya. Nah ternyata orang-orang jahiliyah pun ketika mereka ingin menyembah sesuatu lalu tidak menemukan batu, cukup dikumpul-kumpulkan aja tanah itu, dibentuk, dibuat-buat, lalu kemudian disembah-sembah. Bahkan mereka memerah susu kambing sambil membawanya tawaf, dan tawaf itu berarti adalah bentuk dari pengagungan sesuatu. Maka tidak boleh tawaf di kuburan. Ada tawaf di kuburan orang soleh, tawaf sampai 7 kali. Tawaf itu adalah berarti ibadah yang tujuannya adalah untuk mengagungkan sesuatu, dan itu hanya boleh ketika sesuatu itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi. Maka tawaf satu saja tempatnya, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, di sekelilingnya. Selain itu yang dalam artian ibadah tidak. Meskipun di kuburan orang-orang yang saleh. Bahkan banyak riwayat yang menjadi lelucon oleh sahabat-sahabat sendiri ketika mereka sudah masuk Islam. Jadi sahabat itu ketikanya duduk sesamanya, jadi konkonang dek masalah tu galak sesama. Ada salah satu dari sahabat yang bercerita, dulu ini patung dan dulu ini dia kan siangnya dia anjangnya. Nya kasal salah lotak patung juga. So dia lotak sampai tadi, akasa berlotak sih kok. Datanglah seekor anjing dan anjing pipis di Tuhannya tadi. Di Tuhan kan kerjanya tibur kan? Agak-agak sama. Ada yang membuat patung dari jenis bahan makanan. Minta makan tak jauh bayar, minta makan tak jauh bayar. Wah lalita. Terpaksa dia makan Tuhan. Nyadai tepung gandum yang untuk membuat hati orangnya dia buat Tuhan. Akhirnya Tuhannya deh. Akhirnya galak dia sesama. Jadi itu sahabat-sahabat mengingat apa yang terjadi pada masa dahulu. Nah, oleh karena itu kehadiran Rasulullah SAW benar-benar membawa cahaya, benar-benar menunjukkan jalan kebenaran, memberitahukan apa yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu. Bahkan mereka tidak tahu dengan siapa yang menciptakan mereka. Yang sesungguhnya, walaupun nanti ketika kalau sekedar untuk mencipta saja kan mereka tahu kan, tetapi kan cipta itu kan tidak hanya sampai di situ saja. Yang mencipta berarti dia juga lah yang pantas untuk disembah. Ini yang tidak dikenal oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Ada memang sisa-sisa dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang disebut dengan Al-Ahnaf atau Al-Hunafa. Ada beberapa orang yang masih tersisa yang tidak mau menyembah patung, tidak mau dia melakukan kesyirikan, dia hanya menyembah Allah saja, itu masih ada. Di sini disebutkan contohnya ada di antara mereka namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail itu orang yang masih terjaga akidahnya. Bahkan ada untayan-untayan syair yang dia ucapkan seperti Rabban wahidan am alfa rabbin adinu idza tuqsimatil umuru azaltul lata wal uzza jami'an kadzalika yaf'alul jildus saburu
Jadi itu artinya, apakah Rob yang satu yang pantas untuk disembah ataukah 1000 Tuhan? Dia bukan bertanya bukan karena tidak tahu, karena ada di antara pertanyaan itu tujuannya adalah lil ingkar, untuk mengingkari. Dia sebenarnya sedang mengingkari. Apakah Rob yang satu yang pantas untuk disembah ataukah 1000 Rob, 1000 Tuhan? Jadi dia ingin mengingkari bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu bukanlah betul. Yang tepat itu adalah Rob yang satu. Azaltul Lata wal Uzza jami'an. Saya tinggalkan semua itu, Lata, Uzza, itu saya tidak mau untuk menyembahnya. Dan begitu ungkapan-ungkapan yang diucapkan dalam bentuk syair. Nah, ini lagi-lagi dalam bentuk syair. Pertanyaannya, apakah ketika syair ini diucapkan sambil berdendang, sambil main musik? Tidak. Jadi sama sekali tidak identik antara syair dengan musik. Oleh karena itu, orang-orang dahulu memang mengandalkan syair dalam menyampaikan isi hatinya. Dalam memuji, dalam membenci, mereka mengucapkan dalam bentuk syair. Ini salah satu dari syair yang diucapkan oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Ada juga di antaranya orang-orang yang lain yang dia mengatakan bahwa dari sinilah nanti akan datang kebenaran itu. Maksudnya adalah Nabi Muhammad akan hadir sebagai nabi yang terakhir. Karena kehadiran Nabi itu kan sudah disampaikan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Dalam Taurat, dalam Injil itu sudah disampaikan. Bahkan dia mengatakan dalam satu riwayat itu diceritakan oleh Ibnu Abbas, ada seseorang yang dia mengatakan seperti itu, bahwa sesungguhnya kebenaran itu nanti akan datang dari kota Mekah ini. Itu salah seorang anak Lu'ay ibn Ghalib. Yad'ukum ila kalimatil ikhlas, yang selalu mengajak kalian untuk kepada keikhlasan. Akan datang nanti kebenaran dibawa oleh seseorang dan dia akan mengajak kalian kepada al-ikhlas dan kepada kenikmatan yang tidak akan pernah ada batasnya nanti di dalam surga. Yang dia maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bilang begini, fa in da'akum fa ajibu. Kalau letibo gang lusuha, diajak kalian deh, jawab panggilannya itu, kabulkan panggilannya itu. Walau alimtu anni aisyu ila mab'asi, kalaulah nanti saya hidup pada masa diutus itu, lakuntu awwala man yasa'ilai, saya orang pertama yang akan menuju dia, katanya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan Nabi ketemu dengan dia, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Sebelum Nabi diangkat jadi rasul, ternyata dia sudah wafat. Dia sudah wafat duluan, dan dia wafat di atas tauhid, wafat di atas akidah yang benar. Cuma orang-orang seperti itu sudah tidak banyak lah, cik lah, karena kehidupan mereka sudah didominasi oleh penyembahan terhadap patung-patung yang ada. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Masuk waktu Isya, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kita kembali kepada materi kita, keadaan masyarakat Mekah sebelum Nabi dilahirkan. Itu masyarakat yang ternyata sudah banyak sekali terjadi penyimpangan, baik dari sisi agama dan juga hal-hal yang tidak masuk akal kalau kita tengok bagaimana kondisi sosial masyarakat pada masa jahiliyah. Kalau tadi kita sebutkan peninggalan dari Al-Ahnaf, dari keyakinan kelompok yang masih berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ternyata dari riwayat tadi Qas bin Sa'idah yang mengatakan akan datang nanti seseorang yang akan mengajak kalian kepada kebenaran. Kalau dia datang, saya pertama akan menemuinya. Berapa jaraknya itu dari Nabi Ismail baru Nabi Muhammad. Maka orang-orang pada masa jahiliyah dulu itu mereka menunggu-nunggu, orang Yahudi, orang Nasrani menunggu-nunggu Nabi juga, karena yakin mereka akan ada yang datang. Dalam keyakinan mereka, Nabi yang akan muncul itu adalah Nabi dari suku mereka. Yahudi inginnya Nabi itu dari suku mereka, yakin dia akan datang. Yang ini juga ingin pula dari suku mereka, ternyata yang datang itu adalah dari suku Quraisy yang silsilahnya sampai kepada Ismail, bukan sampai kepada Ishak. Nah, setelah mereka tahu itu, langsunglah mereka tolak. Berarti Sarah itu rasis. Maka yang paling rasis itu Yahudi itu.
Ndak Islam aja bertuduh kan ke Islam ini. Bangga anggap kok kelompok nepotisme dan sebagainya. Ndak akan kalah nepotisme Yahudi. Itulah contoh. Setelah dia tahu bahwa Nabi ini bukan dari suku dia, langsung mereka tolak. Karena ternyata ini dari suku Quraisy, bahkan suku pilihan. Nanti akan kita lihat pada bab itu. Ikhwati fillah, kita bisa tengok juga beberapa catatan tentang keadaan masyarakat, sosial kemasyarakatannya, dan apa yang berlaku di tengah-tengah mereka. Itu umpamanya tentang nikah. Kan dari dulu juga sudah dikenal istilah nikah kan? Karena nabi-nabi yang sebelumnya kan mengajarkan nikah juga, kan ada maharnya juga. Nabi Musa nikah sama putri Nabi Shu'aib kan ada maharnya. Dan maharnya adalah gembala kambing selama 8 tahun, tapi disempurnakan menjadi 10. Nah ternyata itu semua sudah terjadi perubahan. Bukan hanya soal akidah saja, termasuk pada hal-hal yang sifatnya tentang hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam persoalan nikah. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Apa kata Aisyah? Inna nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Nikah pada masa jahiliyah dulu itu dilakukan dengan 4 cara. Fanikahun minha nikahun nasil yaum. Salah satu dari bentuk nikah yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. Kata Aisyah, berarti yang masyru', yang disyariatkan. Cara itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi kita nikah dengan Khadijah. Karena lu jadi Rasul kan? Tapi cara nikah Nabi adalah cara yang sesuai dengan syariat. Ada walinya datang untuk mengkhitbah, ada akadnya, ada maharnya, semua lengkap. Itu cara yang benar. Nikahu an-nas liyum, kata Aisyah. Wa nikahun akhar, tapi ada nikah yang lain. Apa itu? Kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza tahurat min tam'iha. Jadi ada seorang suami kalaulah selesai kalaulah suci istrinya dari haid, nanti arsili ila fulan fastabdi'i minhu. Bila kau temui si pulang Tuhan yang lolok semuanya ini, boleh anak awak selinganya. Jadi umpama ada orang situ yang terpandang, penampilannya apa segala macam, pokoknya punya kelebihan lah. Suamiku ingin beko anaknya condong orang tadi. Suami ini apa itu? Lolok semuanya. Kalau itu sudah terjadi, maka suaminya tadi ya'taziluha zawjuha, akan dihindarinya, dia tidak mau lagi untuk bergaul dengan dia, nyelolok sama tadi mah, wala yamassuha abadan, dan dia tidak lagi mau untuk menyentuhnya, hatta yatabayyana hamluha min dzalika rajul, sampai benar-benar pasti kehamilannya itu dari laki-laki tadi. Nyampe kok kalau didokek-dokek dah balik janjian deh awak coba. Kan itu nyala suwo tadi makan. Tusuk lagi awak lo sami nyala. Hamil jangan-jangan bukan kena yang tadi. Jadi la yamassuha abadan. Enggak mau dia menyentuhnya, enggak mau dia mendekatinya hatta yatabayyana habluha min dzalika rajul. Sampai benar-benar pasti bahwa hamilnya itu dari yang tadi. Fa iza tabayyana habluha, kalau seandainya sudah nyata nanti kehamilannya, asabaha zawjuha iza ahabba, barulah kemudian nanti suaminya kembali untuk menggaulinya kalau dia memang mencintai apa yang hasil dari kehamilannya tadi. Inilah yang disebut dengan nikahul istibda. Nikahul istibda. Basuwo bini untuk
lolok sama laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan mirip dengan tadi. Aku kok jahiliyah kok. Lain masuk akal? Nah, wa nikahun akhar, nikah yang lain. Ini kata Aisyah, yang meriwayatkan adalah Aisyah. Yajtami'u ar-rahtu madunal asara. Berkumpullah sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang. Mungkin 9, mungkin 8. Fa yadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha. Masing-masing mereka bersama perempuan itu dan semua mereka menggaulinya. Yang kurang dari 10 tadi itu. Fa iza hamalat, kalau nanti perempuan itu sudah hamil, wa wada'at, dan sudah melahirkan, wa marra layalin ba'da an tada'a hamlaha, lewat pula beberapa malam nanti setelah dia melahirkan, arsalat ilaihim, yang perempuan tadi mengutus utusannya supaya semua orang yang tadi pernah tidur dengannya datang dan tidak boleh satupun menolak. Itulah aturan. Itulah aturan jahiliyah. Kalau lakukan imbau, tidak boleh tidak datang. Siapa aja lah yang sampai 9 orang tadi. Wa falam yastati' rajulun minhum ayyam tami'. Tak ada satupun yang akan mampu untuk menolak. Kalau menolak berarti melanggar undang-undang, itu baru kan melanggar aturannya kan. Semua akan datang. Kemudian ketika mereka sudah berkumpul, taqulu lahum, perempuan tadi berkata, ibu yang melahirkan tadi berkata di hadapan mereka, qad araftumul ladzi kana min amrikum, semua kalian sudah tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap saya. Wa qad ulidtu, dan saya telah melahirkan anak ini. Lalu si perempuan tadi bilang, ya fulan huwa ibnu. Ditunjuklah oleh perempuan tadi salah satu dari yang tadi, hai fulan, ini adalah anak kamu. Siapa yang ditunjuk oleh perempuan tadi? Amulaya itulah yang. Yang lain kok aman tiba kan. Nyandainnya kena tunjuk orang. Fahuwa ibnu, ya fulan fahuwa ibnu. Lalu ia berikan nama sesuai dengan nama yang dia inginkan. Mulai hari itu berarti dia menjadi suami istri, tidak bisa menolak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa nikahur rabi', kata Aisyah ummul mukminin, yajtami'un nasul katsir. Berkumpullah banyak manusia, banyak orang. Di sini adalah laki-laki. Kalau tadi jadi 7, tapi ini agak berbeda. Fayadkhuluna 'alal mar'ati la tamna'u man ja'aha. Mereka masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada perempuan, dan perempuan tadi tak pula bisa menolak. Dan sebabnya mereka masuk itu adalah kunna yansabna ala abwabihinna rayatin takunu alaman. Mereka perempuan itu kalau ingin yang datang masuk ke rumahnya itu nanti diletakkan bendera depan rumah. Berarti nyo minta masuk di baru nyo boleh letak bendera di rumah. Karena ada bendera berarti nampak ada orang masuk. Bekok kalunya nampak ada orang lain masuk, balik kalu balik. Ini disebut dengan nikahul baghaya. Baghaya itu kalau bahasa awak kini perempuan perempuan tuna susila, al baghaya. Inyo mencari itu baru kan. Nanti ketika semua mereka tadi sudah menggaulinya, dan di sini dikatakan an-nasul katsir, mungkinlah dia 10. Kalau tadi kurang dari 10 kan, kalau kau mungkin bisa lebih. Fa iza hamalat ihdahunna, kalau seandainya memang di antara perempuan tadi sudah ada yang hamil, wa wada'at hamlaha, kemudian ia sudah melahirkan, jumi'u laha wa da'u lahumul qafah thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna. Jadi ketika mereka sudah si perempuan tadi sudah melahirkan, dikumpulkanlah laki-laki tadi, diminta seorang ahli
Diminta seorang ahli untuk melihat anak itu paling mirip sama siapa. Ahli kan aja dulu ahli waktu masih itu kan. Gak tinggi gaji kan. Hanya ahli nama kan. Ahli ini nanti melihat dengan siapa anak itu paling mirip. Nah, lah dapet yang belum mirip, ahli tadilah menentukan bahwa anak ini, anak yang lahir ini, ayahnya adalah si fulan ini. Itulah 4 cara nikah. Maka kata Aisyah Ummul Mukminin, falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqq hadama nikahal jahiliyati kullah illa nikahan nasil yaum. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus membawa kebenaran, maka dihapuslah semua bentuk nikah jahiliyah tadi, illa kecuali satu, nikahan nasil yaum, pernikahan yang berlangsung pada manusia saat ini, pada masyarakat saat ini. Berarti nikah yang masyru'. Nah, 3 salah, satu yang benar. Dengan cara yang benar itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Khadijah alaihassalam. Maka selamatlah Nabi kita dari hal-hal yang menyimpang. Adapun dalam persoalan tolak, dalam masalah tolak, mereka pada masa jahiliyah tidak ada batasan tolak. Nak 20 kali, nak 50 kali, pokoknya tidak ada batas. Dikatakan kanu yumarisuna talaq wa lam yakun lit talaqati indahum adadun muhaddad. Mereka biasa melakukan tolak itu, dan tolak pada masa jahiliyah itu tidak punya batas. Bapu je lah, bapu nak bapu taso je. Fakana ar-rajulu yutalliqu imra'atahu summa yuraji'u summa yutalliqu summa yuraji'u. Seorang suami ceraikan istrinya, rujuk lagi, cerai lagi, rujuk lagi, cerai. Pokoknya tidak ada batas. Dan datanglah Rasulullah SAW membawa syariat Islam dan membatasi bahwa sesungguhnya tolak itu hanya jumlahnya 3, dan tolak yang boleh langsung rujuk hanya 2. Maka turunlah ayat at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak yang boleh rujuk itu hanya 2. Kalau lah ketiga, tidak boleh langsung rujuk. Berarti dia harus berpisah dan tidak boleh dia rujuk lagi, kecuali kalau mantan istrinya sudah nikah dengan laki-laki yang lain, dan la cawai pula daripada suami yang kedua. Habis masa iddah baru dibolehkan untuk rujuk. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, diakali pula oleh mereka. Latuna itu adalah diakal-akali. Apa akal-akalan? Nikah muhallil, nikah tahlil. Babayu yang jantan untuk nikah jo mantan bini ya tadi, dengan catatan saya kok nikah suagi harus cerai. Itu yang disebut istilah dengan Cina buta. Tak perlu Cina buta dah, tapi itu sebut nama. Ada seseorang yang dibayar untuk menikahi mantan istrinya, tapi suagi wajib cerai. Dalam hadis dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala. Nabi melaknat praktek nikah seperti itu. Kenapa demikian? Bertentangan dengan tujuan nikah. Tujuan nikah kan untuk cerai lah. Kau nikah kini suagi harus cerai. Berarti Nabi melaknat, dan itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Banyak pada masa jahiliyah hal-hal yang aneh-aneh. Ada namanya nikah sigar,
Nikah siwar itu silang, tapi tanpa mahar. Iku ayah. Ayah kau punya anak gadi, ayah kau punya anak gadi lah. Punya ayah kau nikahkan dan dia anak gadi wa'amra dan nikah kalau dia anak gadi dan dia. Dan itu tanpa mahar. Itu nikah siwar. Itu juga merupakan sesuatu yang terlarang. Jadi aneh-aneh kok juga hilangnya. Nah, ditambah lagi dalam persoalan nikah juga. Mereka kalau ingin nikah dengan perempuan tidak ada batasan jumlah. Tidak ada batasan jumlah. Maka ada dalam riwayat ketika ada sahabat yang sudah masuk Islam, kosannya punya 10 bini. Nah, namanya Ghailan. Ada Ghailan namanya nama. Lah masuk Islam kosan bini 10. Karena pada masa jahiliyah memang tidak ada batas. Bapak tolok itu. Nah, karena masuk Islam dan Nabi sudah punya aturan, karena ayatnya sudah turun, maka Nabi mengatakan, amsik minhunna arba'an. Ambil dari 10 tadi, pilih ompek wa fariqu sairahnya, dan berpisah dengan yang selain ompek tadi. Ompek pilihlah 2 mana kan pilih. Tapi selain itu pisahkan, karena tidak boleh lebih dari 4. Nah, ini gambaran akan ada banyak kisah, tentu saja banyak cerita, karena jahiliyah memang adalah masa di mana mereka jauh dari cahaya Islam, cahaya syariat, sehingga mereka berbuat apa yang mereka anggap baik, itulah yang mereka lakukan. Tetapi ternyata tidak semua yang dipandang baik oleh akal lalu ternyata baik juga oleh syariat. Maka ketika Nabi datang membawa syariat itulah yang harus menjadi patokan, dan akal manusia semuanya harus tunduk kepada syariat. Mesti syariat dikedepankan daripada akal. Kalau akal yang dikedepankan, semua manusia punya akal, dan akal siapa kan dipegang. Tapi kalau syariat, maka semua akal mesti tunduk kepada apa yang telah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sekira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tentu saja ada banyak poin yang tidak tersampaikan, tapi setidaknya tergambar oleh kita bagaimana masyarakat jahiliyah sebelum Nabi kita diutus, atau sebelum Nabi kita, bahkan sebelum dia dilahirkan. Mudah-mudahan itu membawa satu keyakinan bahwa kehadiran Nabi memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Samalah halnya dengan masyarakat kita hari ini yang juga sangat membutuhkan syariat yang dibawa oleh Nabi, karena tidak jauh-jauh orang masyarakat jahiliyah dahulu dengan masyarakat yang ada pada masa kini. Banyak hal-hal yang menyimpang pada masa dulu. Zaman awak kini ada banyak, sangat banyak. Berarti Nabi kan tidak akan datang juga. Nabi sudah wafat, itu Nabi terakhir. Berarti merubah masyarakat sekarang adalah dengan cara bagaimana Nabi dulu merubah masyarakat itu. Berarti dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berubah satu masyarakat, ini kata Imam Malik. Tidak akan baik satu masyarakat kecuali dengan cara baiknya masyarakat pertama dulu. Bagaimana mereka baik? Itu pula yang harus kita lakukan pada masa kita saat ini. Baik, ikhwati fillah, sekira demikian, terima kasih. Kalau si Robi ya sudah tanya,
Kalau siro-siro sedekah tidak bertanya. Tapi kalau fikih kajian apa itu kan biasa ada kan? Nah, berarti karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama